Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Bapak Ibu dengan saya Parman. Untuk diskusi kali ini saya akan coba membuat beberapa video pendek yang masih terkait dengan penatausahaan dan pencatatan pada BKU, buku pembantu, dan LPJ. Kenapa kita masih berkutat di topik ini Bapak Ibu, karena memang banyak sekali aspek-aspek yang mungkin sederhana tapi perlu kita berikan penjelasan ya. Salah satu aspek yang banyak ditanyakan ke saya pada saat mencatatkan transaksi di dalam BKU adalah bagaimana kalau ada transaksi yang nilainya sampai dengan rupiah terkecil gitu ya. Misalnya contohnya ini 878125, ini gimana caranya? Karena kan tidak ada lagi nilai rupiah yang sampai dengan rupiah terkecil ini. 5 rupiah kan sudah tidak ada lagi. Nanti bagaimana cara mencatatnya, bagaimana pembulatannya, itu saya coba buatkan simulasi cara menjelaskan pembulatan dalam BKU dan LPJ, karena itu pasti akan ketemu. Nah, biasanya ini terjadi untuk pembayaran yang bersifat tunai, karena kan kita harus membayarkan dalam bentuk uang tunai. Nah, uang tunai itu kan pecahannya sekarang sudah terbatas, tidak lagi sampai pecahan terkecil gitu ya. Pecahan terkecil sekarang itu 200 rupiah ya. 100 rupiah mungkin masih ada, tapi kalau 50 rupiah itu sudah tidak ada lagi ya, uang logam 50 rupiah, apalagi 5 rupiah gitu ya, sudah tidak ada lagi. Dan ini mungkin sulit mencari pecahan tersebut oleh bendahara. Biasanya bendahara melakukan pembulatan. Nah, kecuali kalau pembayaran dengan cara transfer. Kalau dengan cara transfer bisa sampai rupiah terkecil, masih bisa dilakukan pembayaran sampai rupiah terkecilnya gitu. Nah, mungkin itu nanti caranya ya Bapak Ibu siasati dengan pembayaran dengan cara transfer. Tapi kalau yang sudah terlanjur dengan pembayaran tunai, kita coba cari solusinya seperti apa gitu ya. Nah, mungkin beberapa waktu ke depan saya akan coba buatkan beberapa video pendek terkait dengan ya isu-isu sederhana seperti ini. Cara mencatat PPN baik bagi masyarakat negeri dengan masyarakat swasta kan beda. Nanti ada di video berikutnya. Nanti ada juga saya ingin share tentang cara mencatat sisa saldo akhir tahun kalau ada saldo ya, baik negeri maupun swasta. Nanti akan jelaskan kita yang di video ini kita fokus dengan cara menjelaskan pembulatan dalam BKU dan LPJ, terutama ini biasanya untuk pembayaran dalam bentuk tunai. Ini kita ambil contoh saja Bapak Ibu ya. Ini BKU-nya. Saya gunakan BKU yang kemarin saya share yang semi otomatis, yang otomatis tercatat di buku kas umum, kemudian di buku kas tunai, buku kas pembantu juga ada di sini, buku pembantu bank, kemudian buku kas tunainya, kemudian ke buku pajak dan LPJ-nya ya. Nanti kita lihat bagaimana cara melakukan pencatatan terhadap pembulatan ini. Nah, ini kita ambil contoh salah satu bulan di BKU, kita kosongkan aja bulannya, karena kita mau ambil kasusnya aja. Kemudian kita anggap aja saldo ada saldo awal 1 juta, misalnya ini bulan Mei gitu ya, saldo awal bulan Mei, atau bulan April, saldo awal bulan Aprilnya 1 juta. Ini bulan April 1 juta. Kemudian kita ambil contoh satu transaksi yang biasanya ada pembulatan karena pemotongan pajak biasanya ya. Nah, saya ambil contohnya adalah honor operator yang outsource. Nah, di video sebelumnya kan saya jelaskan Bapak Ibu, ada beda perlakuan operator
kalau dia outsource sama dia pegawai tidak tetap, walaupun sama-sama dibayar harian. Kalau dia outsource kenanya final 50%, kalau dia pegawai tidak tetap kenanya PTKP per hari 450.000. Nah, beda perlakuan itu akibatnya apa? Perlakuan di pajaknya juga beda. Karena dia outsource kena final 50% berapapun nilai honornya. Tapi kalau dia pegawai tidak tetap yang dibayar harian, dia kena PTKP 450.000. Nah, harusnya kalau dia pegawai tidak tetap dengan PTKP 450.000 ini tidak perlu dipotong pajak. Tapi karena di sini disebutkan dia outsource, ya beberapa kan banyak juga tuh yang saya yang memperlakukan operatornya sebagai outsource, kena final 125.000. Ini dikalikan dengan 50% dari gajinya, dari honornya, kemudian baru kena pajak, tarif pajaknya 5%, ya. Nah, kita buat simulasinya. Jadi di pembukuan ini ya, honor pembukuan kita buat ada saldo 1 juta. Ini ya, saldo 1 juta, dan saldo 1 juta ini berbentuk tunai. Berarti ada di BKU tunai juga, di buku pembantu tunai ini 1 juta. Kemudian tanggal 2 ini kita pilih tunai, ya, pilih tunai. Kemudian transaksi adalah dibayar honor operator outsource senilai 125. Kebetulan nilainya 125.000 gitu misalnya ya, 5.000. Nah, ini gimana cara menghitungnya? Nah, ini honornya, ya. Ini honor grossnya atau honor brutonya, ini 125.000. Kemudian ini pajaknya 125.000 dikali 50% dikali dengan 5%. Ini dapatnya 3125. Nah, kemudian ini honor bersihnya. Honor bersihnya berapa? Honor bersihnya 121.875. Ini Bapak Ibu. Kalau ini kita mau bayarkan kan tidak ada pecahan 121.875. Pembulatannya ini terserah Bapak Ibu pembulatannya, ya. Pembulatannya apakah mau dijadikan 121.800 karena masih ada pecahan 200 atau 100 kan ya, jadi masih bisa, atau dinaikkan ke atas, pembulatan ke atas 121.900. Dia bisa gunakan uang 500 rupiah ditambah dengan uang 200 rupiah, ya, 100 gitu ya. Di sini uang koin yang 100 itu, ya. Pembulatannya, atau mungkin ada juga yang mau membulatkannya menjadi 122.000 misalnya seperti itu, kan jadi pembulatannya. Ini akan berpengaruh ke saldo uang kas tunai fisiknya. Ini fisik kas tunainya nih, ya. Ini uang kas tunainya 1 juta, kita hitung ya. Kemudian honor netnya yang mau Bapak Ibu bayarkan itu 121.875. Kemudian pembayaran dibulatkan, ya. Pembayaran dibulatkan 121.000. Kalau dibulatkan seperti ini kan selisihnya nanti jadi berapa ya? Nanti tinggal Bapak Ibu nanti treatmentnya seperti apa, ya. Kalau dia dibulatkan dalam bentuk yang sekecil mungkin mendekati nilai rupiah yang ada, misalnya seperti ini, maka selisihnya 25 rupiah. Tapi kalau dibulatkan misalnya mencari pecahan mendekati pecahan ribuan, ini kan jadi Bapak Ibu bulatkan menjadi 122.000.
selisihnya menjadi 125. Nah ini sebenarnya tergantung dari nanti materialitas nilai pembulatan. Kalau dia segini kan berarti pembulatannya semakin besar. Nah kalau bisa dicari pembulatan yang terkecil, tapi memang agak merepotkan dalam mencari uangnya, fisik uangnya gitu kan. Kayak tadi ini 121 900 kan, berarti Bapak Ibu kan harus mencari pecahan 100 rupiah gitu ya, rupiah, dan dibayarkan ke yang bersangkutan, atau dibayarkannya ini selisih 25 rupiah, lebih banyak catatan di pembukuan daripada nanti fisik uangnya, karena kan dibulatkan ke atas, berarti uang kita kan menjadi lebih sedikit. Tapi kalau kita bulatkan 121 800 misalnya seperti ini. Nah uang yang nanti di fisik ini 200 lebih banyak dari uang yang di pembukuan ini Bapak Ibu ya nantinya. Nah itu nanti tergantung, tapi ini harus Bapak Ibu sampaikan bahwa ini kita bulatkan ya 121 jadi 121 800, atau kita bulatkan jadi 121 900. Kenapa disampaikan? Ini kan haknya yang menerima, jadi memang harus disampaikan, khususnya kalau dibulatkan ke bawah gitu, karena kita memotong haknya dia. Jadi kalau ke atas juga kita sampaikan, ini kita lebihkan karena tidak ada nilai uang 75 rupiah yang ada gitu ya, 5 rupiah yang ada. Nah ini jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita dapatkan honor bersihnya ini 121875, kemudian di sini honor netnya 121875, kemudian kita ambil kebijakan pembulatan. Nah di sini saya ambil pembulatannya ke atas yang terdekat yang bisa dibulatkan menjadi 121 900, sehingga nanti nilai fisik uang sisa kas tunai yang fisik yang ada di tangan Bapak Ibu itu adalah 181 878 100 ini ya. Ini di tunai ini nanti akan ada muncul di penutupan BKU. Nah kita selesaikan dulu BKU nya. Ini dicatat 121875 nya kan tidak muncul di sini, tapi kita bayarnya kan nilai grossnya dicatat ini 125.000, kemudian dipotong pajaknya 3125. Tidak besar pajaknya, tapi tetap harus dilakukan pemotongan pajak karena dia operator outsource. 3125, nilai saldo buku itu 878125. Jadi kan nanti kan di penutupan ini kan membandingkan antara saldo buku ini, saldo buku dengan saldo yang sebenarnya di uang fisiknya gitu ya. Jadi di saldo buku terdapat nilai kas tunai sebesar 878125, sementara saldo kas tunai yang sebenarnya di fisik itu adalah 878100 ya Bapak Ibu, 878100. Nah ini harusnya ada satu formulir lagi yang namanya cash of name. Jadi pemeriksaan terhadap fisik uang kas 878.100 ini terdiri dari lembar 100.000 berapa lembar, lembar 50.000 berapa lembar, sampai 100 rupiah itu dalam bentuk apa, bentuk uang logam gitu ya. Biasa seperti itu dijelaskan untuk melihatkan ini ya, ada selisih sebesar 25, ini selisih sebesar 25.
selisih 25 ini pencatatan di buku lebih besar daripada fisik uang kita, karena tadi kita bulatkan ke atas kan ini 121.900. Nah ini Bapak Ibu 121.900. Nah selisih ini berarti perlu dijelaskan di bawahnya ini ya. Bahwa selisih terjadi karena pembulatan pembayaran honor bersih operator setelah dipotong PPh final. Honor bersih operator ya, penjelasan ini yang penting. Honor bersih operator setelah dipotong PPh final adalah 121.875 dibulatkan menjadi 121.900 sehingga terdapat selisih sebesar selisih sebesar 25 karena pembulatan. Jadi kalau narasinya silahkan Bapak Ibu dinarasikan sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu jelaskan, tapi pada intinya menjelaskan dia selisihnya karena apa, pembayaran apa, kemudian nilai selisihnya gitu ya, ini nilai selisihnya ini. Nah kemudian nilai selisih ini kan nanti juga muncul di LPJ ya Bapak Ibu. Biasanya kalau ini nanti penjelasan selisih ini nanti kan sering juga ada yang bertanya tuh, penjelasan selisih ini apakah satu persatu Pak? Penjelasan selisih nanti di penutupan ini dijelaskannya Bapak Ibu. Di penutupan ini nanti dijelaskannya. Nanti kan bisa saja terakumulasi selisih itu beberapa transaksi. Nah nanti terjadi karena pertama pembayaran honor, yang kedua karena pembulatan penghitungan PPN. Misalnya nanti kita ambil contoh kalau ada terkait dengan PPN ya. Nah ini di BKU-nya juga berarti harus kita jelaskan ya. Bukan di BKU, di LPJ-nya nanti juga harus kita jelaskan. LPJ berarti kan ada selisih juga Bapak Ibu. Coba kita lihat LPJ-nya ya. Nih. LPJ sini kan ada selisih 25 ini. Selisih 25 juta rupiah. Saldo UP-nya ini nanti kita perbaiki ya. Saldo UP-nya harusnya sama dengan yang ini. Kemudian saldo UP yang di sini sama dengan ini. Ini selisih 25. Nah, selisih 25 ini berarti harus ada dijelaskan juga di LPJ-nya. Ya. Ini kita jelaskan di LPJ-nya sama narasinya seperti ini. Karena kan LPJ itu kan menjelaskan rekap dari sini. Ya, di sini kan juga sudah kelihatan Bapak Ibu selisihnya nih. Ini harus kita rapiin dulu ya. Sini 1 juta. Seperti ini nanti.
totalnya itu sama kan ya. Mana belum saya bikin otomatis Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Selisihnya kan kelihatan nih. Selisih 25 karena yang di pembukuan sebesar saldonya 878125, tapi yang di uang kas yang ada di Bapak Ibu kan ada 878100. Nah, ini juga perlu dijelaskan. Dijelaskannya sama seperti Bapak Ibu menjelaskan yang di BKU tadi, ini penjelasannya. Ini ya, selisih terjadi karena pembulatan honor bersih operator sebesar 121.875 dibulatkan menjadi 121.900. Selisih karena pembulatan adalah Rp25. Jadi dicari selisih terkecil yang bisa kita lakukan Bapak Ibu pembulatannya gitu ya. Jadi akibat pembulatan itu berapa selisih paling kecil yang bisa kita lakukan pembulatannya. Kita bisa dapatkan selisih terkecilnya senilai Rp25 ya, senilai Rp25 di penutupan BKU nya yang paling penting, karena bisa saja kan kita bulatkan jadi 2.000 tadi kan pembayarannya, tapi selisih 125 itu nanti judgement pemeriksa juga akan berbeda-beda judgementnya terkait dengan pembulatan ini. Makanya diusahakan mencari selisih pembulatan paling kecil, paling minimal. Apakah dia plus apa dia minus gitu ya. Ini. Contoh pembulatan lain misalnya begini nih. Ini kita misalnya saldonya 5 juta misalnya Bapak Ibu ya, 5 juta. Kemudian kita beli ATK misalnya ya. Beli ATK ini khususnya mungkin yang bendahara pemerintah. Beli ATK bulan April sebesar 3 juta di PKP ya. Ada PKP, ada e-faktur. Ini selalu saya jelaskan begini Pak Ibu. Kemudian nilai sudah termasuk PPN. Nah, nilai sudah termasuk PPN. Nah, kalau nilai sudah termasuk PPN, berarti gimana cara ngitung PPN-nya? Ini harga brutonya 3 juta. Kalau madrasah swasta tidak terlalu repot karena harga ini yang dibayarkan ke penjual. Kalau madrasah negeri ini kan harus dipungut PPN-nya. Berapa nilai PPN yang dipungut? Itu 3 juta. Ini tadi dikali dengan dibagi dengan 110 dikali dengan 100. Nih nilainya. Nih. Nilai PPN-nya segini. Nah, dipungut. Nilai harga yang bersihnya segini, harga bersih segini, ini PPN-nya. Nah, kalau madrasah negeri itu kan harus membayar segini nih Bapak Ibu. 27, 3. Kan tidak ada rupiah terkecil di sini kan.
Nah, ini kan berarti harga yang dibayarkan perlu dilakukan pembulatan. Pembulatannya kemana, ke atas apa ke bawah? Kembali lagi diskusikan dengan si ditetapkan aja Bapak Ibu, nanti disampaikan ke yang menjualnya. Saya bulatkan jadi segini ya, gitu. Misalnya 300 misalnya, seperti itu. 3 juta, 5 juta. PPN yang dipungut sebesar berapa? 27 ini. Nah, kan agak repot kalau ada pembulatan begini. Nih, Bu. Nilai saldo buku adalah 2727 ini ya. 2.200.072 rupiah 727, sementara saldo kas fisik kita adanya segini ya. Ini untuk di madrasah negeri. Kalau di madrasah swasta kan Bapak Ibu langsung bayar 3 juta, jadi nggak ada pembulatan. Selisihnya 27,27. Nah, ini dijelaskan lagi, selisih terjadi karena pembulatan pembayaran bersih ATK pada toko apa, misalnya ini A, kemudian nilai bersih ATK sebesar berapa tadi? 2.272 berapa tadi? 7. Nih, harga bersihnya segini, 2.727.273. Tujuh, dua tujuh tiga dibulatkan menjadi 27.300. Selisih pembulatan sebesar berapa itu Bapak Ibu? 27,27 ini ya. Nah, ini seperti ini, nanti dijelaskan lagi di LPG-nya ya, seperti itu. Nanti saya rapikan lagi, nanti saya berikan filenya ya Bapak Ibu, dan nanti bisa ini saya rapikan lagi nanti ya. Nilai yang dibayarkan ini masih belum tercatat rapi nih, yang di UP-nya. Sebenarnya UP-nya kosong sebenarnya Pak Ibu, tapi nggak apa-apa, kita munculkan aja. Selisihnya 27 rupiah. Nanti diganti lagi penjelasannya dengan yang tadi ini. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada selisih, dicari selisih pembulatan yang terkecil
yang bisa kita lakukan kalau untuk kita bayar tunai ya. Kalau bisa yang seperti ini untuk menghindarinya yaitu tadi dengan cara dibayar melalui transfer ya. Nanti saya kasih contoh lagi. Saya kembalikan contohnya dengan yang pembayaran honor operator outsource tadi ya. Karena kalau yang ini di madrasah swasta tidak terjadi, karena nanti di sini madrasah swasta langsung bayar ini Bapak Ibu. Dibayarnya 3 juta di sini. Tinggal dicatat di sini PPN yang dibayarkan. Kalau di madrasah swasta ya nilainya sama, berarti kan tidak ada selisih di sini nanti. Nah, itu ya, tidak ada selisih kan. Ini juga dibayarnya 3 juta di sini. Dibayar 3 juta, jadi nggak ada masalah bayarnya segini. Jadi nggak ada selisih, nggak ada pembulatan di sini Bapak Ibu. Sama kan sisanya 2 juta ya, untuk madrasah negeri tadi yang 27 tadi. Nanti saya jelaskan pada saat cara membukukan PPN nanti ya. Nanti saya perbaiki, saya benerin lagi ini yang honor operator tadi. Ya banyak sekali sebenarnya transaksi yang akhirnya mengharuskan Bapak Ibu melakukan pembulatan. Nah, caranya yaitu tadi, lakukan pembulatan ke saldo terkecil ya, selisih terkecil yang bisa Bapak Ibu lakukan. Supaya apa? Supaya nanti judgment auditornya juga bisa menerima itu selisihnya. Kalau selisihnya sampai terlalu besar, misal sampai 50.000 sampai 10.000 ya, sebenarnya masih bisa dibulatkan lagi. Itu nanti akan jadi pertanyaan, kok kenapa pembulatannya terlalu besar gitu. Nah, jadi itu tujuannya kenapa harus dibulatkan ke selisih yang paling kecil yang bisa kita lakukan ya. Ini contohnya tadi kita ambil selisihnya hanya Rp25 karena memang tidak ada lagi uang Rp25 ini ya. Itu Bapak Ibu terkait dengan penjelasan bagaimana perlakuan jika kita harus melakukan pembulatan, kemudian bagaimana kita menjelaskannya dan mencatatnya di dalam DKU dan buku pembantu dan di dalam LPJ ya. Nah, ini file Excelnya kemarin sudah saya share juga di video terbaru Excel yang sudah saya perbaiki juga, yang sudah terhubung satu file dengan file yang lain. Kalau mau digunakan silakan. Nah, ini penjelasan terkait dengan selisih antara saldo buku dengan saldo kas tunai ya. Bapak Ibu sekalian, untuk pencatatan pembulatan sebenarnya ada beberapa alternatif. Tadi saya jelaskan alternatif pertama, pembulatan dilakukan kemudian dijelaskan di saat penutupan buku ini ya. Nah, berikutnya saya akan coba jelaskan alternatif lain untuk mencatat pembulatan ini ya, untuk kasus yang sama seperti ini tadi. 100 honor netnya 121.875, kemudian dibulatkan pada saat membayar cashnya menjadi 121.900. Nah, itu bagaimana cara melakukan pembulatannya ya. Saya coba buat satu worksheet lain di sini supaya nanti Bapak Ibu bisa lihat bedanya. Ini ya, BKU 2 dengan treatment 2. Caranya
hampir sama seperti yang tadi, tapi kalau tadi dijelaskan di bawah masih ada selisih. Nah ini selisih tidak ada nanti, tapi dijelaskan di pencatatan jurnalnya di BKU-nya, penerimaan pengeluarannya. Seperti contoh tadi ini kan honor netnya kan 121.875, kemudian kan kita bulatkan menjadi 121.900, sehingga antara saldo buku dengan saldo kas tunai yang benar-benar ada itu kan ada selisih 25, saldo buku kelebihan 25. Nah di sini kita coba cara kedua. Caranya adalah ini selisihnya kita hitung, selisihnya kan kita berarti membayar lebih banyak nih. Sebesar berapa ini Bapak Ibu? Sebesar 25 ini ya. Nah di sini kita langsung catat di sini Bapak Ibu, tunai. Ini kalau masih pakai BKU yang ini ya, tunai, kemudian sama tanggal 24. Nih, kita catat di sini Bapak Ibu, pembulatan atas pembayaran honor net ya, atau bersih Bapak Ibu, bersih operator. Nah dijelaskan di sini Bapak Ibu, operator dari 121.875 ya tadi ya, 121.875 menjadi RP 121.900. Nilai pembulatan ke atas sebesar Rp25. Ini dijelaskan begini Bapak Ibu, agak panjang nggak apa-apa, tapi menjadi terklarifikasi dengan jelas gitu ya. Ini nah karena dibulatkan ke atas kan berarti pengeluarannya bertambah sebesar 25. Nah ini kan sama nih Bu, 878 nih, 878 100 kan sama. Jadi ini nanti sama nih, dibulatkan, pembulatan di sini, pembulatan 25. Jadi netnya, jadi saldo buku dengan saldo fisik langsung sama, tapi terklarifikasinya di sini pembulatan. Nah ini nanti tinggal didiskusikan nanti judgement auditor kalau diperiksa mereka maunya seperti apa, apakah mau dicatat di sini pembulatan atau dicatat di bawah seperti yang tadi. Ini kalau seperti ini di sini tidak perlu ada penjelasan lagi. Nah di sini kalau udah bulat begini tidak perlu di penjelasan di sini. Di LPJ juga tidak perlu ada penjelasan lagi karena sudah dijelaskan di pencatatan hariannya. Ini ya. Ini kan ada juga yang nanya apa langsung dicatat atau gimana. Boleh kalau mau dicatat, jadi di sini nanti hilang ya, tapi sama seperti yang saran sebelumnya, carilah pembulatan ke yang terkecil karena itu nanti menyangkut dengan materialitas dari nilai laporan, karena materialitas itu seberapa besar selisih itu dianggap materialitas Bapak Ibu. Semakin besar dia semakin material gitu nilainya gitu ya, dianggap semakin signifikan. Misalnya pembulatannya ya seperti yang saya jelaskan tadi, pembulatannya jadi sampai dengan 50.000 gitu. Nah itu kan material, karena dalam jumlah rupiah terkecil tuh material gitu. Nah itu sebenarnya masih bisa dikecilin, jadi cari yang pembulatan yang terkecil yang sudah tidak mungkin lagi. Di bawah itu Bapak Ibu lakukan pembulatan. Nah jadi alternatif satu tadi dijelaskan di sini di bawah, jadi selisihnya kelihatan ini ya, 878 121 nya kelihatan di sini ya. Ini 121.875 nya kelihatannya selisihnya ya. Satu lagi tidak ada selisih gitu nih.
878.125 sama 878.100. Nih, kelihatan kan selisihnya di sini. Nah, kalau kita bikin rekap di atas kan selisihnya jadi sama kayak yang tadi ya. Nah ini kan selisih saldo buku dengan saldo fisik uangnya, selisih 25. Nah kalau ini kan sudah yang alternatif 2, ini kan sudah ini selisihnya, sudah langsung kita clearkan di sini selisihnya, pembulatan 25. Jadi alternatif 1, alternatif 2 itu sebenarnya secara konsep diperbolehkan, tapi nanti tinggal diskusi dengan auditor yang memeriksanya, mereka lebih prefer secara judgement auditornya ke arah mana gitu ya. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu penjelasan alternatif kedua untuk pembulatan di dalam DKU ya. Demikian penjelasan saya Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.